Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, ini adalah pantauan sore hari kita untuk melihat dari progres capaian pengerjaan yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 25 September 2021 kita kembali memantau untuk melihat dari hasil capaian sejauh ini yang didapatkan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui untuk pengerjaannya sampai saat ini masih terus dilakukan untuk penyempurnaan maupun penyelesaiannya ya. Pengerjaan lanjutan masih terus berlanjut di sisi area trek lintasan, yaitu pelebaran di bagian sisi yang memang dibutuhkan seperti di bagian area verge masih terus dilakukan. Nah, di sini bisa diperhatikan bersama-sama. Di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus di sisi kiri. Nah, bisa diperhatikan ya, nanti akan dicor juga di bagian sebelah kiri yang ada di track lane ini ya, seperti yang kita perhatikan di depan sana. Jadi untuk cupnya sudah disediakan, tempatnya nanti akan dilanjutkan untuk pengecoran. Ya, kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan bisa diperhatikan di sisi kiri yang ada di sini untuk jalur yang menuju ke bagian race control maupun yang terhubung langsung ke sisi sebelah kiri yaitu di service road. Sudah dilakukan pengaspalan sampai di depan race control ya. Begitu juga untuk di bagian belakang ini seperti yang kita perhatikan, dilanjutkan juga pengaspalan menuju ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara yang ada di sana. Seperti yang kita lihat juga di belakang kaplingan yang berada di sini sudah dilakukan. Tadi kita sudah live kan buat kalian ya, bisa dicek di video kita sebelumnya. Ya, pengaspalan di sini berlangsung tadi sekitar jam 3 sampai jam 4 ya untuk pengaspalan yang sudah dilakukan. Nah, ini dia hasilnya ya, cukup cepat tentunya. Ini aspal sama di bagian service road ya, cuman satu kali di aspal. Kali ini merupakan jalur nanti untuk menuju ke bagian kaplingan-kaplingan yang berada di dalam tersebut. Iya, dengan melihat situasi dan kondisi sejauh ini yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, Dorna Sport ya, selaku penyelenggara mengumumkan informasi terbaru yaitu sirkuit MotoGP Mandalika tetap akan mengadakan balapan atau WSBK nantinya, tapi hanya diundur sepekan saja ya. Jadi penyelenggaraannya yang sudah kita ketahui pada tanggal 12 sampai 14 November 2021 ini ya diundur menjadi 19 sampai 20 November 2021 mendatang. Karena melihat dari kondisi dan situasi yang seperti ini masih banyak yang perlu kita lakukan ya supaya bisa terselesaikan semuanya untuk penyelesaian pengerjaan yang ada. Sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini memang telah menjalani proses pembangunan selama 2 tahun belakangan ini ya, demi menjalani MotoGP dan World Superbike. MotoGP diperkirakan akan digelar pada Maret 2022 mendatang. Sementara untuk World Superbike akan lebih dahulu ya berkunjung. Ini akan jadi pertama kali untuk WSBK yang akan hadir di Indonesia sejak tahun 1997 ya, di mana gelaran kala itu masih digelar di sirkuit Sentul. Tadinya World Superbike menggelar balapan di Indonesia selama 4 tahun, yakni pada tahun 1994 sampai 1997. Dan World Superbike pun menjelaskan bahwa keputusan memundurkan tanggal penyelenggaraan selama sepekan diambil berkat adanya pertimbangan logistik dan organisasi agar Asia Talent Cup juga bisa digelar di Mandalika sebagai ajang pendukung World Superbike tersebut. Ya, untuk Superbike musim ini akan menjalankan 13 seri balapan dengan acara penutup nanti akan berlangsung di sirkuit Jalan Raya Mandalika yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini.
Balapan Superbike Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini ya, seperti yang kita ketahui diundur sedikit, yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 21 November mendatang. Dengan kondisi saat ini, aspal lintasan trek utama sudah tuntas 100%. Tinggal pengerjaan lanjutan di beberapa bagian yang terus dilakukan percepatan supaya bisa terselesaikan tentunya. Setelah selesai nanti, maka sirkuit ini akan menjalani proses homologasi ya sebelum benar-benar siap untuk dipakai untuk adu kebut dalam kejuaraan resmi nantinya. Sirkuit Mandalika yang berlokasi di pinggir pantai kawasan ekonomi khusus Mandalika Pujut Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan, di mana 11 tikungan yang berbelok ke kiri dan sisanya 6 tikungan berbelok ke kanan. Lintasan lurus, garis start dan finishnya hanya terbentang sejauh 507 meter ya, kalau kita perhatikan. Termasuk salah satu sirkuit yang terpendek ya, dan yang berkelok juga. Acara Superbike Indonesia 2021 sirkuit Mandalika akan disponsori oleh Pirelli. Pirelli merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Milan ya, salah satu merek ban terkenal tentunya. Ya, jadi luar biasa sekali ya untuk ajang balapan World Superbike nanti. Kita sudah tidak sabar lagi untuk melihat aksi balapan yang berlangsung di sini. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan seperti kondisi di sore hari ini kita bisa perhatikan pengerjaan untuk pengecoran di area curb yang berada di sisi dalam ya masih terus berlangsung, yaitu pengecoran supaya bisa terselesaikan. Jadi di kesempatan sore hari ini di semua titik masih terus berlangsung dan terus dilakukan percepatan supaya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di tikungan pertama, 2 dan seterusnya, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama ini. Ya, jadi inilah dia situasinya di sore hari ini. Sudah sip semuanya untuk pemasangan kerangka di bagian sisi kanan ya, maupun di bagian kirinya yang ada di sana sudah siap semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian taman yang ada di depan ini atau terasnya ini masih terus dilakukan peletakan untuk batu-batu alam yang sudah disiapkan di sana untuk membentuk suatu keunikan ya, tulisan atau apalah seperti itu. Nanti akan ditaruh bunga-bunga di sela-sela yang ada di sana seperti itu. Ya, jadi di sini di bagian sebelah kanan untuk atapnya. Nah, ini dia sudah siap sekali, tinggal pengerjaan lanjutan di bagian tengah ini. Ya, yang 3 ini masih terus dikerjakan karena bentuknya agak berbeda sedikit dari yang lain. Agak lebih tinggi tentunya, jadi seperti inilah kondisi di sore hari ini. Ya, cukup signifikan kalau kita perhatikan. Sedikit lagi tentunya untuk tribun VVIP ini juga akan terselesaikan. Ya, jadi view yang bisa kita perhatikan di sini kalau kita duduk di tribun VVIP ini diperuntukkan untuk para tamu negara nantinya ya, pejabat negara. Nah, ini ya. Dari trek lurus menuju ke tikungan pertama dan kedua sampai kelima kita bisa perhatikan aksi balapan yang sedang berlangsung di sini. Nah, jadi top hill view-nya mantap sekali ya memang ya di sini. Kita bisa perhatikan untuk jalannya balapan nantinya. Dan kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini masih terus berlangsung. Pengecoran di sisi kanan ini ya. Jadi kemarin dilecor 1 garis dan sore hari ini dilanjutkan kembali untuk bagian sisi kiri ini supaya bisa tersambung menuju ke depan yang sudah dilakukan untuk sedikit pemotongan aspal yang berada di sebelah kanan tersebut. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi pengerjaannya terus akan dilakukan bahkan di lembur ya. Jadi pengerjaan di sini siang malam terus dikerjakan untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Kita langsung menuju ke tikungan kedua. Seperti yang kita perhatikan di sebelah kanan juga sudah mulai dilakukan, yaitu pemotongan sedikit untuk curb di sini ya. Nah, ini dia bisa dilihat sudah dilakukan pembersihan di sini. Tinggal lanjutan saja untuk pengecoran kalau kita perhatikan. Jadi di sisi lain yang ada di keseluruhan lintasan untuk garis curb di bagian-bagian tertentu sudah dilakukan untuk persiapan akan segera kita lihat ya untuk hasil capaian dalam minggu ini tentunya. Jadi akhir bulan ini insya Allah semuanya akan bisa terlihat dengan jelas nantinya. Jadi kita terus akan berdoa dan terus kita akan berharap
Semoga saja untuk pengerjaannya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, kemarin banyak sekali teman-teman yang berkomentar juga, kenapa banyak sekali pelebaran atau pembuatan jalur-jalur baru atau apa sebagainya. Itu memang sudah distandarkan oleh pihak FIM maupun pihak Dorna tentunya ya. Karena ini adalah berkonsep sirkuit jalan raya dan sirkuit yang teraman ya. Jadi keamanan sangat diutamakan. Jadi area rumput lebih sedikit daripada gravel maupun run off. Karena kenapa? Kalau rumput nanti apabila hujan ya, maka akan sedikit berbahaya buat para pembalap ya. Kalau gravel lebih luas tidak masalah seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti itu, sirkuit teraman, tersafety yang dibangun untuk menjadi salah satu idaman para pembalap tentunya. Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di kesempatan sore hari ini. Seperti yang kita perhatikan di tikungan ke-7 menuju ke-8. Di sebelah kanan di sini sudah mulai dilakukan pengecoran ya. Begitu juga di belakang tadi bisa kita perhatikan bersama-sama pengecoran secara bersamaan terus dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika, baik pengerjaan untuk area rumput perapiannya maupun pengerjaan di sisi yang memang dianggap belum pas, dilakukan perbaikan sedikit supaya semuanya bisa sesuai harapan yang sudah ditentukan. Ya, untuk curb yang berada di sisi kiri tikungan ke-8 menuju ke-9 sudah dilakukan perapian ini. Tinggal lanjutan saja untuk pengecoran nantinya. Kita masih menunggu ini ya. Jadi setelah selesai untuk pengecoran yang dilakukan di belakang tersebut akan berlanjut ke sini juga. Dan untuk tikungan ke-9 sebelah kanan ini sudah didapatkan untuk pembuatan curb juga bisa diperhatikan. Nah, ini kemarin tidak kita lihat, sekarang sudah mulai terlihat ya, sudah dibersihkan juga. Artinya akan segera dilanjutkan untuk pengecoran lanjutan. Nah, di tikungan ke-9 menuju ke-10 ini sudah tuntas, sudah sip semuanya. Jadi bisa kita perhatikan lebih rapi terlihat ya. Nanti akan dilanjutkan untuk pengecetan. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita lihat maksud kita dari kondisi sampai saat ini di minggu depan perubahannya sangat kita harapkan cukup berbeda, kita bisa pantau di kamera udara ya. Mudah-mudahan saja semuanya bisa terlaksanakan di minggu ini untuk pengerjaan curb bisa terselesaikan semuanya maupun pengaspalan yang masih sedikit dilakukan di bagian perapian untuk sisi sebelah kiri maupun kanan di bagian trek lintasan yang ada. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10 menuju ke-11. Nah, di sebelah kiri bisa diperhatikan untuk curbnya sudah tersambung ya. Begitu juga pembersihan terus dilakukan di sini. Dan pengerjaan lanjutan masih terus dirapikan di bagian sisi kanan yang bisa kita perhatikan. Akan dicor juga di sebelah kanan yang ada di tikungan ke-11. Nah, di sana ya. Untuk pengecoran di curb sebelah kiri yang ada di tikungan ke-11 menuju ke-12 sudah dilakukan. Saat ini juga di sore hari masih terus berlanjut, yaitu pengerjaan lanjutan di pemotongan yang akan dilanjutkan di tikungan ke-12 menuju ke-13 di depan sana. Kita akan perhatikan. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Benar sekali apa yang kita bilang tadi ya, bahwa di sini sudah mulai dilanjutkan untuk pengerjaan. Ini merupakan garis curb terpanjang ya di sebelah kanan dari tikungan ke-12 menuju ke-13. Di sore hari ini para pekerja masih terus melakukan perbaikan di mana memang akan dilakukan untuk sedikit perapian ya, supaya langsung dicor secara keseluruhan nantinya di sini dan bisa terlihat lebih mantap tentunya. Ya, di sebelah kiri bisa dilihat, nah ini di jalur rumput atau tersambung ke area rumput langsung. Dan di bagian kanannya akan dicor, ya, ada sela sedikit.
Nah, ini sudah dilanjutkan untuk pengaspalan di sisi kiri. Bisa diperhatikan bersama-sama di jalur verge menuju ke area run-off yang berada di sisi sebelah kiri yang ada di tikungan ke-14 ini. Ya, begitu juga di bagian sebelah kanan nanti akan dilanjutkan. Jadi PR kita tinggal beberapa titik ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Di area curb yang berada di tikungan ke-15 atau 14 menuju ke-15 ini sudah tersambung. Begitu juga dari tikungan ke-16 menuju ke-17 di depan sana juga sudah tersambung semuanya. Jadi tinggal di beberapa titik yang masih terus difokuskan. Jadi kalau kita lihat ya di minggu ini akan terselesaikan semuanya, insya Allah seperti itu. Ya, kita sudah sampai di penerbangan awal kita dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat dari keseluruhan lintasan yang ada. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua. Kita sudah kelilingi ya tadi full lintasan dan bisa diperhatikan bersama-sama. Bisa berkomentar nanti di kolom komentar, kita diskusi bersama di manakah titik yang masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.